Suster, saja. Ibu. Selamat pagi, Bruder, Suster, Ibu, Bapak semua, dan para narasumber yang kami hormati. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa pakai background karena Itu mah bagus tuh backgroundnya. maaf, Bruder, saya dari rumah dulu hari ini Iya. karena harus Wah, podcastnya bagus loh backgroundnya. Rumahnya mamamu ya. udahlah, jangan bilang mama-mama lah. Bu Vero, gimana Bu? Lagi setrika. Biasa Pak. Lagi mengerjakan tugas sekolah, Bruder. Oh ya. Baik, tadi tampaknya Suster sudah mengabsen ya. Maria Mediatrik, Maria Goretti, Marganingsih, Usaba 8, Usaha 7 yang belum ya. Iya Pak. Oke, Yohanes sudah, Mikael, Usaba 5 sudah. Baik, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, mari kita mulai fokus group discussion hari ini. Ini merupakan fokus group discussion tahap 1, yang pertama tahap 2. Jadi sejauh mana kita sudah mengupayakan hal-hal yang menjadi tugas kita bersama. Tentu kemarin sudah mengupayakan di masing-masing unit sekolah. Dan kami yakin Ibu Bapak semua telah mengupayakan yang terbaik. Maka hari ini kita mencari penegasan ulang, kemudian saling berbagi dan saling melengkapi, mengisi, dan bertukar hadiah. Untuk itu, mari kita buka acara kita hari ini dengan berdoa. Bolehkah kami mohon kepada Ibu Yuliana Lili dari SMP Maria Goretti? Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Pagi, Ibu. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami bersama-sama teman-teman untuk berkumpul, berdiskusi, merencanakan naskah akademik yang saat ini akan kami buat. Setelah tadi kami boleh menikmati perayaan Ekaristi, perjamuan kudus, kiranya apa yang menjadi berkat yang sudah kami terima, nantinya boleh kami nikmati bersama dalam diskusi ini dengan saling berbagi, dengan saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami nanti akan disempurnakan oleh masing-masing. Kami serahkan semuanya kegiatan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Yuliana. Sami-sami. Untuk merangkai acara kita hari ini dalam bingkai keindonesiaan, maka marilah kita sejenak menghormati bangsa dan negara kita dengan mengikuti lagu kebangsaan kita. Mohon tolong FOH, Pak Henry atau Pak Daniel. Kita mengikuti dalam hati.
Baik, terima kasih Pak Henry. Ini Pak Henry dari kantor FUH atau dari rumah ya? Karena terdistorsi suara motor dan mobil tadi. Kantor, Pak. Oh, di kantor. Oh, berarti ada video lain yang terplay ya. Semoga besok tidak lagi. Mohon maaf, brother. Baik, suster, ibu, bapak, kita mengulang dulu yel-yel kita yang menjadi jargon kita supaya kita bangga menjadi bagian dari sekolah-sekolah Katolik dan bagian dari misi gereja semesta, bahwa sekolah-sekolah Katolik harus memiliki literasi unggul berkarakter. Tidak hanya soal membaca, tetapi bagaimana menghadapi hidup. Dan kelak kita akan memunculkan generasi yang mampu bertahan hidup secara beradab dan sesuai dengan cita-cita gereja dan negara sebagai pelajar Pancasila. Kita ulang dulu. Masih ingat ya? Luber, luber, tangan kiri, terus ke depan kanan, luber, luber, membentuk lingkaran. Literasi unggul berkarakter. Yes, jempol 2. Ingat ya? Nadanya gampang. Sol, la, fa, fa, si, do, mi, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, do. Oke, silahkan diputarkan Pak Henry. Open mic juga enggak apa-apa. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Oke, sekali lagi ya. Mari kita open mic juga. Kanan. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Baik, brother, suster, ibu, bapak semua. Karena kita akan dipandu hari ini dari jam ini sampai jam 1 nanti oleh moderator kita, Suster Ferdi. Saya lebih suka manggil Suster Ferdi. Betul ya, Suster ya? Ya, betul-betul. Nggak apa-apa. Ya. Romansa. Nah, nggak tahu, saya lebih familiar dengan nama Ferdi daripada Romana Nah, Fani. Ya, dengan senang hati Pak Adi. Baik, silahkan Suster untuk memandu fokus grup discussion hari ini bersama ketiga narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Suster. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Ini selamat hari Minggu untuk kita, para Bapak dan Ibu, Bruder. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Minggu yang lalu kita juga coaching klinik pada hari Minggu. Dan hari ini kita akan melaksanakan FGD bersama dengan narasumber kita pada hari Minggu juga. Luar biasa. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Mudah-mudahan mungkin ada yang sudah misa, saya belum misa, saya akan misa nanti sore di sini. Baik, para Bapak dan Ibu, Bruder, hari ini kita akan melanjutkan lagi upaya kita di dalam proses penyusunan kurikulum model Luber yang kita akan adakan di konsorsium kita, konsorsium Ismaya. Kita telah berjuang melakukan dengan menggali nilai-nilai inti sekolah, nilai core values, nilai-nilai mungkin pelindung kita, termasuk juga
berdasarkan need analysis, dan kita berharap bahwa kita sudah membuat kemajuan sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dan kita berharap bahwa kita sudah menuangkannya, merumuskannya dalam naskah akademik. Bersama kita hadir narasumber kita yang luar biasa. Tadi saya nguping dari yang lain, Mas Adi bilang narasumber kita ini luar biasa. 40 hari mereka mengadakan retret tanpa henti. Saya pikir ini rahmat yang luar biasa untuk mereka. Mereka tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa mendengarkan kita dengan penuh perhatian dan memberikan arahan kepada kita bagaimana supaya kita dapat menghasilkan naskah akademik yang semakin baik untuk kita terapkan di kemudian hari. Dan kita tetap berdoa semoga mereka tetap dalam keadaan sehat, karena FGD kita masih akan berlangsung lama, proses kita ini masih akan berlangsung sampai tanggal 20 Desember, dan mereka akan masih tetap kita harapkan hadir bersama dengan kita. Tentu juga untuk kita semua, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita tetap semangat, kita energi senantiasa ada mengalir untuk kita sehingga kita masih tetap setia menjalankan apa yang menjadi tugas kita saat ini. Baik, kalau pada FGD 1 tahap pertama. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dari Yayasan Marsudirini yang pertama, kemudian pada coaching klinik kita beri kepada Bapak Ibu dari Kalimantan. Hari ini dengan senang hati kami akan memberikan kesempatan yang pertama kepada SMP Yohanes 23 dari Yayasan Panti Asuhan. Untuk Panti Asuhan kami berikan kesempatan untuk membagikan, men-sharekan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan naskah akademik, dan nanti sekiranya ada saran, masukan dari. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kami akan memberikan kesempatan pertama dulu kepada para narasumber kami untuk memberikan pengarahan singkat. Kami berikan kesempatan ini kepada Bruder atau Mas Hendy atau Pak Heri. Silakan. Bruder. Ini pengsut dulu atau gimana, Pak? Oh iya, terserah itu. Ini kan salah satu budaya juga ini. Oh iya, ya. Yang menang saya. Oke. Baik, Suster. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu, semuanya. Salam sehat dari Medan, dari Kalimantan Barat, rekan-rekan dari Usaba, dari Marsudirini, lalu dari Panti Asuhan Katolik Semarang. Senang sekali saya berjumpa hari ini untuk kembali berdiskusi. Kita hari ini menjadi narasumber semua, ya, karena yang paham terkait sekolah dan nilai dan idealisme yang mau dibangun di sekolah masing-masing adalah suster, Bapak Ibu semua. Kami bertiga membantu, ya, begitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh suster tadi, suster moderator, bahwa hari ini kita ingin men-sharingkan, menceritakan pekerjaan rumah kita terkait naskah akademik yang sudah kita susun. Yang kita sharingkan bukan lagi nilai-nilai, andaikan ada yang kurang ya boleh, tetapi lebih kepada rumusan naskah akademiknya. Bagi sebuah sekolah yang akan kita bangun dengan model sekarang ini, kepala sekolah, guru, mesti harus punya ide dulu terkait pengembangan sekolahnya. Kalau ide itu tidak kuat, tidak jelas di benak kepala sekolah dan stafnya, tidak jelas di benak guru-gurunya, maka ya sekolah itu jalan otomatis saja, tidak ngerti sebenarnya sekolah ini mau membangun sebuah nilai yang seperti apa. Nah, seperti guru kalau mau mengajar itu membuat indikator. Nah, semakin bagus indikatornya, seorang guru pasti akan bekerja keras untuk mewujudkan tercapainya indikator itu.
Tetapi kalau indikatornya itu ya ala kadarnya, ya ngajar suruh baca sendiri aja bisa, karena itu level paling rendah. Asal di buku ada, anak membaca, soalnya ya mengambil dari buku itu, mesti bisa. Nah, itu kan indikator yang paling rendah ya C1 seperti itu. Nah, kita akan tataran ide yang kita rumuskan ini mau sampai level berapa. Nah, inilah kualitas nilai yang akan kita bangun, akan kita susun, kita ramu ini yang akan menjadi patokan, menjadi arah yang akan kita bangun. Dengan kata lain, kalau tataran ide, rumusan ide, nilai-nilai, baik itu yayasan, santo pelindung, kearifan-kearifan lokal sekitar yang kita bangun itu makin bagus, makin berkualitas, itulah sekolah kita. Nah, lalu kita luber-luberkan, kita muntahkan, ya. Bagi yang guru olahraga ya lewat bidang olahraga, bagi yang guru matematika ya lewat matematika, itulah sarana ekspresi diri guru terkait nilai pembatinan, penghayatan yang akan kita wujudkan. Maka semua nilai mesti bisa masuk di semua bidang pelajaran. Begitu nggih pengantar saya. Mudah-mudahan diskusi kita semakin fokus. Fokus kita adalah soal naskah akademik. Tidak usah terlalu cepat memikirkan langkah perbuatan yang akan dilakukan. Kuatkan dulu nilainya. Terima kasih. Terima kasih Bu Derwarto. Apakah masih ada tambahan dari Pak Heri dan Koko Hendy? Cukup, Suster. Tadi Bu Derwarto yang menang soalnya. Oh gitu. Itu kan menang urutan, Mas. Ayolah Koko. Kami Habunaron Dubuna, Suster, menghayati itu, menghormati yang lebih tua. Marsi Pasangapan ya? Iya. Oke, baik. Bagaimana dengan Pak Heri? Cukup, Suster. Oke, baik Pak Heri. Terima kasih. Mau lihat Suster. Masih mute, Suster. Narasumber kita sudah memberikan pengarahan singkat untuk kita, kenapa yang akan kita lakukan pada hari ini. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kesempatan pertama untuk share kami berikan kepada sekolah dari SMP Yohanes ke-23. Dipersilahkan Pak Suroto atau yang mewakili. Terima kasih, Suster, Bu Derwarto, Pak Hendi, Pak Heri, Pak Adi, dan juga rekan-rekan di grup diskusi ini. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, Pak. Kami nanti akan mengawali, sedangkan nanti rekan-rekan kami, Pak Lia, Bu Astri, yang nanti akan lebih detail memaparkan proses perjalanan naskah akademik dari SMP Yohanes 23. Suster, Bapak, Ibu, seperti yang sekian waktu kita persiapkan di dalam program organisasi penggerak ini, SMP Yohanes 23 sudah mencoba beberapa tahap di dalam proses ini, sehingga memunculkan nilai-nilai inti dan juga nilai-nilai keutamaan dari SMP Yohanes 23, yang tentunya nilai-nilai inti dan nilai-nilai keutamaan ini berdasarkan dari sejarah perjalanan sekolah dan juga yang namanya kongregasi kami CSA sebagai bagian dari proses perjalanan sejarah kami, kemudian Santo Yohanes 23 sebagai sang pembaharu menjadi semangat kami, dan juga tidak lepas yang namanya nilai-nilai yang sudah SMP Yohanes upayakan di dalam perjalanan yang berasal dari yayasan kami, Yayasan Panti Asuhan Katolik, spiritualitas kami, karisma kami, mana Bapak Ibu guru mempersiapkan anak-anak didik dengan nilai-nilai kasih, nilai-nilai cerdas, nilai-nilai kreatif dan berkarakter, menjadi nilai inti dari
kekuatan SMP Yohanes 23 yang tentunya nanti akan sampai kepada Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian karakter anak-anak lulusan dari SMP Yohanes 23. Itulah awal-awal perjalanan kami, sedangkan naskah dari akademik sudah dicoba disiapkan oleh tim kurikulum. Setiap 3-4 hari kami bertemu dengan Bapak Ibu guru semuanya, dan memang selalu kami sampaikan ada YouTube seperti pada pagi siang hari ini kami juga sampaikan, semoga Bapak Ibu guru juga ikut terlibat di dalam kegiatan FGD POP ini, karena mereka nanti yang akan melaksanakan di lapangan. Dan kami juga besok-besok lagi berharap kalau hari-hari biasa kami lebih memantaunya lebih mudah, Darwarto, Pak Eri, untuk proses ini, sehingga rekan-rekan guru betul-betul mereka mengena apa yang menjadi harapan POP yang menjadi bagian dari konsorsium Ismoyo ini, SMP Yohanes masuk sana. Untuk lebih detailnya, rekan kami Pak Leo atau Bu Astri akan memaparkan proses naskah akademik yang sudah SMP Yohanes buat, dan mohon masukan dari narasumber Darwarto, Pak Eri, dan juga Pak Endi atau rekan-rekan untuk melengkapi persiapan untuk pelaksanaan proses kurikulum Luber di SMP Yohanes 23. Pada Pak Leo atau Bu Astri, kita melanjutkan dengan share screen supaya kita bisa bicarakan bersama-sama. Silahkan Pak Leo atau Bu Astri yang bisa memaparkan dalam kesempatan yang pertama ini. Terima kasih, monggo. Ya. Pak Roto, saya akan mendapat giliran untuk yang presentasi kali ini. Tapi sebelumnya saya mau memanggil untuk Pak Roto, Bu Indri, dan Bu Astri. Kita slogan bersama-sama. Bu Indri, Bu Astri, on mic. Yuk, SMP Yohanes 23. Cerdas, kreatif, berkarakter, bersama sang pembaru, maju. Ya, Suster Romana, Bro Darwarto, Pak Eri, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk memaparkan apa yang telah menjadi PR kami. Mohon bantuannya, mohon bisa dicermati apakah ada kekurangan, karena kami yakin pasti ini belum sempurna. Akan saya coba untuk share. Jadi, share screen. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini masih berupa draft, ya, draft naskah akademik literasi unggul berkarakter Luber SMP Yohanes 23. Ya. Pertama, ini karakter SMP Yohanes 23. Kita berada dalam kompleks Yayasan Panti Asuhan Katolik, bersatu menjadi satu dengan TK Miriam, SD Santolisius, SMA Sin Louis, SMK IPT Karangpanas. Kita menjadi satu kampus, jadi tidak lepas, pasti akan bertemu-temu dengan semuanya. Bagian belakang berbatasan dengan pemukiman penduduk yang memiliki budaya religius. Sebelah kanan sekolah berbatasan dengan Gereja Katolik Santo Athanasius Agung Karangpanas, Semarang. Sebelah kiri ada Hotel Candi dan berdekatan dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi satu baris dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. SMP Yohanes 23 terletak di Jalan Dr. Wahidin 110 Semarang, sehingga mempunyai akses keluar masuk sekolah yang sangat mudah dijangkau. Kondisi lahan sekolah memenuhi untuk pelaksanaan pembelajaran baik di dalam maupun di luar. Lapangan parkir luas, ini setelah kami setelah bekerja sama dengan Gereja Athanasius, akhirnya mendapatkan lapangan parkir yang luas, sehingga lebih terlihat dari luar. Ya, dan punya gerbang yang terpisah dengan pintu masuk sekolah. Kelebihan SMP Yohanes 23 antara lain,
Lokasi sekolah strategis dekat dengan jalan raya sehingga akses transportasi mudah. Angkot-angkot banyak sekali yang melewati jalan di depan sekolah kami. Lokasi dekat pusat kesehatan. Kami memiliki poliklinik Balai Sugio Pranoto. Kekeluargaan yang terbangun antara guru, karyawan, dan peserta didik serta orang tua ini sangat kami jalin. Kemudian sarana proses mendukung pembelajaran yang memadai. Kami akan selalu berbenah untuk ini, untuk sarana. Beberapa sudah mulai dibenahi dan mulai ditambahkan, ya. Seperti halnya kemarin ketika kita di awal pandemik, Bapak Suroto sungguh memberikan instruksi untuk memberikan tempat cuci tangan yang lebih banyak lagi supaya nanti memenuhi dan dapat digunakan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu cuci tangan. Kemudian biaya pendidikan terjangkau oleh kalangan manapun. Ini kami sesuaikan dengan kemampuan orang tua, dan apabila yang berlebih pun juga bisa untuk saling berbagi pada kepada temannya yang lain. Kemudian gedung sekolah yang menjadi bangunan bersejarah dan cagar budaya. Gedung sekolah kami ini merupakan peninggalan dari zaman Belanda, ya. Fotonya yang awal yang masih hitam putih pun juga masih ada. Kita sudah ke 214 tahun Yayasan PAK berdiri, ya. 214 atau 213 ya. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, yang berikutnya, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah bagi pengembangan bakat minat peserta didik serta meningkatkan prestasi. Ekstrakurikuler juga merupakan bagian dari yang kami lihat, terutama pada saat pandemi ini. Kemarin kita sempat memikirkan apa ekstra-ekstra yang memang sungguh bisa dijalankan di masa-masa pandemi. Kami keluarkan waktu itu video editing, kemudian ada ekstra band yang bisa dilakukan secara online, bahasa, kemudian ada KIR, karya ilmiah remaja, bahasa Inggris, semuanya pun juga masih bisa secara online, desain grafis, dan yang paling baru ini kami mencoba membuat ekstra e-sport, karena olahraga e-sport ini pun juga masih digalakkan untuk di tingkat Jawa Tengah. Bapak Ganjar itu sangat fokus sekali ke anak-anak yang e-sport ini. Ya, kami ambilnya yang Mobile Legend. Anak suka game, kita berikan, tetapi kita arahkan, makatan. Karena kita memang karakteristiknya di sekolah kami, anak-anak hampir semuanya bawa gadget dan paham berkaitan dengan hal-hal yang lebih kaitan dengan IT, itu anak-anak mungkin lebih paham daripada guru-gurunya. Gitu. Kemudian ini karakteristik sosial budaya dan lingkungan. SMP Yohanes berada di daerah masyarakat yang punya kultur religius karena dekat dengan Gereja Katolik Santo Athanasius Agung Karangpanas, rumah retret, panti Samadi Nasaret, dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat budaya sekitar, yang semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, sopan santun, serta kehidupan beragama yang baik. Jadi lingkungan kami ini cukup religius ini budayanya. Karakteristik peserta didik, latar belakang pendidikan orang tua, sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal peserta didik sangat beragam, mulai dari yang tidak bekerja, tinggal di rumah kontrakan atau masih ikut dengan orang tua, sampai dengan peserta didik yang pulang pergi ke sekolah diantar dengan mobil dan sopir pribadi. Hal ini sangat melatar belakangi karakteristik peserta didik dengan latar belakang tersebut. Secara umum sebagai berikut, yaitu yang kita dapati bersikap sopan dan santun terhadap orang yang dijumpai, mampu dan mau mengikuti aturan dan kegiatan sekolah. Ini tetap kita tunjukkan kepada siswa terus untuk mengingat aturan-aturan tata tertib sekolah, dan dalam setiap kegiatan mereka harus bagaimana. Terakhir itu kegiatan kita mengadakan
rekoleksi alam, ya, walaupun ini masih pandemi, jadi kita terbatas gitu, hanya berapa kelas supaya mereka bisa bertemu dan bisa mengolah rohani mereka dan mampu untuk merefleksi diri. Kemudian memahami dan mampu bersikap terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk yang berkebutuhan khusus ini kita sudah mulai untuk mengembangkan. Kemarin itu juga Bu Astri sebagai kurikulum itu mengadakan pertemuan khusus yang dijembatani oleh yayasan untuk berkaitan dengan administrasi bagaimana menghadapi ataupun bagaimana bila sekolah terdapat anak berkebutuhan khusus. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik yang mencerminkan sikap toleransi antar agama. Nah, ini pun juga kita tetap kembangkan, ya. Ketika pada hari perayaan agama-agama tertentu kita juga ikut menyemarakkan. Kemudian waktu kemarin Lebaran pada saat puasa pun anak-anak OSIS itu membagi-bagi takjil juga di depan, jadi jalan itu membagi-bagi takjil juga, dan juga ada aksi sosial biasanya setiap di hari perayaan Natal ataupun Lebaran. Kemudian multikultur dengan latar belakang siswa yang berbeda suku, agama, dan ras. Ini sungguh mencerminkan, jadi ada yang dari Papua, ada yang dari ras-ras suku dan agama yang berbeda-beda, tetapi di sana anak-anak sungguh menyatu, ya, tidak lagi melihat latar belakangnya suku apa sehingga saya hanya berteman dengan suku ini, tidak. Tapi yang saya lihat anak-anak sungguh merasakan keberagaman multikultur itu menjadi suatu hal yang indah akhirnya. Bersedia meluangkan waktu melaksanakan kegiatan di luar maupun kegiatan belajar mengajar. Ya, ini anak-anak sungguh, ini kemarin anak-anak juga siswa kami berkumpul sendiri. OSIS yang barusan terbentuk, OSIS pun juga mulai mengadakan rapat-rapat kecil pada di luar waktu sekolah. Mereka sudah mau memikirkan apa kegiatan yang akan menyemarakkan SMP, dan sebentar lagi pun dari kesiswaan sudah mengingatkan kepada OSIS untuk kita akan mengadakan Yohanes Cup. Itu salah satu event-event khusus kami juga, Yohanes Cup, untuk mencari siswa-siswa berprestasi terutama di bidang futsal. Kemudian bersedia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini tidak hanya bersedia, mereka malah kadang-kadang mengejar-ngejar kami para guru untuk ekstra ini, ya. Ekstra ada, mereka antusias sekali. Terakhir waktu saya mengampu ekstra video editing itu, dalam video Vicon itu ada 70 siswa yang ikut hadir untuk mengikuti video editing, dan editannya mereka sungguh-sungguh luar biasa juga. Sungguh ada niat, di mana ada niat mereka pasti mendalaminya lebih bagus. Itu untuk yang karakter siswanya. Kemudian landasan kurikulum. Penyusunan kurikulum SMP Yohanes berlandaskan pada beberapa hal, diantaranya adalah sejarah yayasan, di mana tujuan awal didirikan Panti Asuhan Katolik adalah mengasuh anak-anak yatim piatu Katolik seluruh Indonesia yang mencapai 1027 orang. Dalam perkembangannya, Yayasan PAK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan, dan SMP Yohanes 23 menjadi salah satu penyelenggara pelayanan pendidikan. Landasan berikutnya adalah spiritualitas dan karisma yayasan, juga nilai dari pelindung sekolah yaitu Santo Yohanes 23, Sang Pembaharu, yang kemudian menjadi nilai inti sekolah yaitu kasih, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ketika saya mengajak Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru yang lainnya lagi, Bu Indri dan Bu Astri, untuk slogan kami, ya, SMP Yohanes 23, cerdas, kreatif, berkarakter, bersama Sang Pembaharu, maju. Ya, selain itu, kurikulum juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem pendidikan nasional. Itu tetap menjadi landasan kami.
standar nasional pendidikan, kurikulum nasional, konsep merdeka belajar, profil pelajar Pancasila, kepramukaan, muatan lokal, penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar, evaluasi kurikulum, penumbuhan budi pekerti, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS Satuan Pendidikan. Penyusunan juga mempertimbangkan kondisi dan keberadaan sekolah yang tidak terpisahkan dengan masyarakat sekitar dari perangkat pemerintah terkecil, RT, RW, kelurahan, dan seterusnya. Implementasinya dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan, kerjasama sekolah dengan tokoh masyarakat atau ahli, membina sosialisasi peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan kerjasama, rukun, tolong-menolong, dan saling menghormati. Selain dari itu, penyusunan juga mengacu pada konteks merdeka belajar, antara lain menggunakan pendekatan atau model beragam seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, inquiry, atau lainnya. Ya, proses belajar berbasis active learning, berorientasi pada proses serta collaborative learning. Dan barusan kemarin juga kita mencoba hal yang baru yaitu game based learning. Pembelajaran yang berbasiskan dengan game. Karena siapa sih anak yang tidak tahu game? Siapa sih yang anak-anak yang tidak mau main game? Nah, ini kita game based learning. Hal lain dari perspektif pedagogis yang dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Maka ini setiap bulan kita luangkan waktu untuk guru ada pembelajaran bersama-sama, bergantian. Jadi yang hari ini nanti guru siapa yang memberikan. Jadi ini guru tidak hanya berhenti begitu saja, tapi kita tetap belajar dengan ini ya, berkelanjutan belajar sepanjang hayat. Sehingga ini semakin hari itu ilmu-ilmu semakin berkembang. Kalau kita nggak mengikuti, kita yang ketinggalan sendiri. Peningkatan profesionalisme guru dilakukan dalam bentuk pelatihan bersifat praktik secara berkesinambungan. Hal tersebut merupakan komitmen untuk menjadi profesional dalam layanan pada peserta didik. Dari landasan pedagogis dalam konteks merdeka belajar, proses belajar di SMP Yohanes 23 berorientasi pada peserta didik dan bentuknya beragam. Pembelajaran sebagai aktivitas tim yang bersifat kolaboratif. Dengan mengambil salah satu nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu 3N, niteni, nirokke, nambahi. Nah, ini mengamati, niteni itu mengamati dengan teliti, nirokke itu mencoba dengan cara meniru, nambahi, mengembangkan dari yang sudah ditiru, yang sudah ada. Dan dengan mempertimbangkan tuntutan di era 4.0, maka ditambahkan N yang keempat, yaitu nggawe, mencipta, membuat, menghasilkan, atau menemukan hal yang baru. 4N tersebut merupakan ciri khas pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik bersama guru di SMP Yohanes 23. Kurikulum pada tahun pembelajaran ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, karena pada dasarnya standar kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan pun sama, yaitu peserta didik SMP Yohanes 23 diharapkan mempunyai life skill yang berguna dan mampu mengaplikasikannya dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Sehingga harapan dari pemerintah untuk mencetak generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman akan terwujud. Salah satu upaya untuk mencapai harapan tersebut dilakukan melalui kreasi budaya literasi pada peserta didik. Sehingga peserta didik mampu menghasilkan salah satu karya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mampu bernalar kritis dan berkebinekaan global. Pembelajaran di sekolah yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila secara umum bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif, inovatif, yang mampu mengkreasikan ide, gagasan berdasarkan kekhasan daerah yang tetap berakar pada budaya bangsa. Penekanan kegiatan yang pembelajaran adalah pengembangan keterampilan pemikiran analisis kritis. Peserta didik mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, mengeksplorasi nilai-nilai dan karakter, serta dituntut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Maka di kami juga ada yang dikenal dengan
lentera hati. Jadi 1 jam tersendiri khusus yang bersama dengan wali kelas itu mengadakan lentera hati. Di sana sungguh sangat ada memunculkan nilai-nilai tertentu yang kita eksplor dan kita tuntut untuk anak bisa mengkritisi dan merefleksikan diri berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Visi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, kreatif, berprestasi, berdaya juang, berkompeten, menguasai teknologi, dan berwawasan lingkungan yang dijiwai semangat kasih dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya. Berkarakter ini memiliki sifat yang baik, ramah, dan menerapkan 5S yang menunjukkan sikap moral sebagai berikut: jujur, ya, disiplin, bekerja keras, peduli terhadap teman yang sakit atau kesusahan ataupun yang bersedia membantu. Cerdas, ini juga terjadi cerdas emosional, intelektual, spiritual. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide maupun pemikiran yang kreatif. Berprestasi, kita di bidang selain di bidang akademik juga non akademik, ya. Untuk di non akademik kita terakhir itu juara 2 lomba ensemble musik tingkat Kota Semarang di UNES waktu itu, dan juga juara 1 lomba Mazmur tingkat Kota Semarang. Ini yang terakhir kita dapatkan. Berdaya juang, memiliki sikap pantang menyerah untuk belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Berkompeten, menguasai kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan dengan baik. Menguasai teknologi. Ini banyak sekali basis-basis teknologi yang pada masa pandemi ini seperti dipaksa untuk keluar. Sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi, bahkan saya menemui beberapa anak pun dia sudah mempunyai ketertarikan dengan coding, dan ini adalah suatu tantangan tersendiri bagaimana bahasa coding ini menjadi tuntutan zaman. Ya, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita munculkan. Kemudian berwawasan lingkungan. Kita belajar di lingkungan yang hijau, sekolah yang hijau, bersih, sehat, dan asri, dan merawat menjaga tanaman. Ini di sekolah kami sungguh sekolah hijau itu menjadi ciri khas kami. Misi, ya, mewujudkan pola pikir pelaku peserta didik yang pembaru sesuai dengan teladan kita, mengembangkan kecerdasan peserta didik, mengupayakan peningkatan pembelajaran, menghasilkan peserta didik yang mampu berprestasi, akademis non akademis, mewujudkan peserta didik yang mampu menghadapi berbagai tantangan, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, menumbuh kembangkan semangat kasih dalam warga sekolah, menghadirkan sukacita dalam Roh Kudus, mewujudkan suasana belajar yang nyaman. Ini misi-misi kami yang kita wujudkan dari visi yang ada. Dan tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 1, ini tujuannya, terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, serta berkarakter Pancasila. Ini beberapa tujuan-tujuan yang ada, tercapainya hasil belajar, mencapai ketuntasan untuk seluruh mata pelajaran, tercapainya kelulusan peserta didik 100% untuk semua mata pelajaran, ujian sekolah rata-rata minimal 72, tercapainya peserta didik mengikuti lomba minimal tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, memiliki prestasi minimal tingkat kecamatannya. Tercapainya peserta didik yang memiliki karakter keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Tercapainya peserta didik yang memiliki karakter cinta kasih dan kebinekaan, serta berbudaya baik lokal maupun global dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Tercapainya peserta didik yang memiliki karakter mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, serta gotong royong dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. 2, tujuannya adalah terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua saling belajar sepanjang hidupnya.
guru tadi belajar sepanjang hayat, kami akan bergantian untuk memberikan pembelajaran, saling berbagi ilmu. Peserta didik juga kita tuntut untuk mereka memiliki pengetahuan yang semakin berkembang. Orang tua, kami berencana dengan kurikulum kemarin, kita sudah mendata orang tua itu apa kemampuan mereka dan apa kelebihan mereka yang nanti bisa dibagikan kepada siswa dan guru. Jadi mungkin kita akan mengadakan semacam orang tua kita jadikan guru tamu. Orang tua kita jadikan guru tamu. Sehingga disinilah juga orang tua bisa belajar sepanjang hidupnya. Terlaksananya kegiatan membuka kelas, open class untuk guru yang lain bisa saling melihat, belajar proses belajar di kelas. Guru lain juga bisa saling melihat, jadi open class. Jadi antara guru yang satu dan guru lainnya kita bisa saling belajar. Kemudian tercapainya kegiatan MGMP sekolah. MGMP sekolah dari beberapa mapel yang memiliki kesamaan, kita kumpulkan forum diskusi dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai untuk semua mata pelajaran. Terdapat 70% guru yang mengikuti pendidikan ataupun pelatihan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu untuk dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan wawasan guru agar lebih profesional. Jadi ketika ada pelatihan-pelatihan, terutama yang disesuaikan dengan guru mapel tertentu, ini kami sungguh sangat terbantu. Seluruh peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal dengan nilai baik pilihan berdasarkan minat dan potensi peserta didik dalam segala hal. Misalkan di klub, ada klub robotik, ini dibantu oleh guru-guru dari SMK IPT, klub penelitian remaja, klub kreativitas siswa, klub ajang prestasi siswa, dan lain-lain. Terlaksananya sosialisasi kepada komunitas orang tua terkait dengan pola strategi pendampingan belajar online pada masa pandemi untuk putra-putrinya. Kita selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang tua untuk hal tersebut. Kemudian 3, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Ini sangat perlu diwujudkan, apalagi dari guru kami 2 itu, Bu Indri dan Bu Astri, itu guru penggerak yang selama ini selalu berkutat pada profil pelajar Pancasila dan mungkin lebih memahami hal tersebut. Ya. Terlaksananya proyek profil pelajar Pancasila untuk seluruh peserta didik, terlaksana pengintegrasian nilai profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian untuk semua mata pelajaran. Berikutnya, untuk tujuan yang keempat, terlaksananya pengintegrasian nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembiasaan rutin sekolah dan budaya sekolah. 5, terwujudnya pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. Tersedia fasilitas pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tersedia fasilitas pembelajaran dengan mengedepankan persamaan hak. Terlaksana kegiatan saling membantu dan dibantu antar peserta didik. Kemudian terwujudnya pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model yang beragam untuk semua mata pelajaran. Terlaksananya pembiasaan bagi peserta didik untuk melaksanakan tugas dalam bentuk proyek untuk semua mata pelajaran. Jadi ini pendekatan-pendekatan modelnya ini sangat beragam. Kita akan selalu mengembangkan. Terakhir ini seperti yang tadi saya sudah katakan juga, Bapak Ibu guru itu membuat game. Ya, pada intinya adalah kita ingin dalam bahasanya itu adalah kita masuk melalui pintu mereka, tetapi keluar melalui pintu kita. Jadi kita masuk melalui pintu kita ajak dengan game, dengan apa yang mereka suka, tapi keluar melalui pintu kita arahkan dengan sesuai dengan apa tujuan pembelajaran kita. Kemudian 7, terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21, ya, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan reflektif. Terlaksananya kegiatan yang mengajar dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi untuk seluruh mata pelajaran. Ini keterampilan abad 21. Dan 8, terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan menumbuhkan pendidikan karakter untuk seluruh mata pelajaran. Memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, memfasilitasi pembelajaran dengan mengedepankan persamaan hak,
dan memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dengan pembelajaran berdiferensial dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya dapat instruksi dari kurikulum, kelihatannya sampai yang di tujuan ini saja. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya kembalikan pada Suster Romana. Baik, terima kasih Pak Leo. Kita sudah melihat, kita sudah mendengarkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dicapai oleh SMP Yohanes ke-23. Jadi naskah akademiknya yang sudah mereka susun seperti itu. Baik, bagaimana Bruder, Mas Hendy sama Pak Heri? Apakah ini langsung ditanggapi? Mungkin langsung ditanggapi karena mungkin berikut atau bagaimana menurut kita? Ini satu yayasan ya, Suster ya? Iya, iya Mas. Tanggapi aja. Oke, baik. Kami persilakan kepada narasumber kami untuk memberikan tanggapan, penguatan atau pencerahan, mungkin masukan. Silakan Bruder, Mas Hendy sama Pak Heri. Siapa dulu Mas? Saya atau siapa? Bruder Warto dulu gitu ya. Oke, terima kasih Pak Roto dan Pak Leo, Bu Indri. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas naskah akademik yang sudah ditulis. Banyak hal terkait dengan nilai inti sudah ditulis. Lalu beberapa catatan yang tadi disampaikan, sejarah panjang dari SMP Yohanes atau PA Panti Asuhan Katolik ini kan sudah 2 abad lebih ya. 214 tahun, saya nggak bisa membayangkan ya. Itu sudah tua sekali. Ini kan Indonesia kayak apa, tempat itu kayak apa dulu ya, seperti itu. Kemudian dari usia yang sekian panjang ini ada banyak pihak yang pernah terlibat di tempat ini. Tadi juga disebut Kongregasi Buder CSA, ya, dulu lama menangani karya itu, lalu sekarang ditangani teman-teman yang sekarang ini. Dan juga kalau nggak salah juga pernah ada Romo MSF yang hadir di situ juga, menangani kalau nggak salah. Iya. Ya, banyak kongregasi. Lalu lingkungan sekitar juga tadi sangat bagus ya, sangat religius. Samping kanan berbatasan langsung dengan gereja, belakang berbatasan dengan rumah retret yang luas, ada susterannya juga. Samping kiri hanya berselang hotel kecil berbatasan dengan dinas pendidikan. Nah ini kan yang anak-anak yang cerdas dan sekaligus religius mestinya anak-anak di sini. Ya itu kental sekali itu. Bangunannya juga bangunan itu sekolah atau biara atau apa, orang juga bisa bingung juga membedakan itu karena memang sudah ratusan tahun. Nah, dari catatan saya Pak, tadi saya melihat yang disampaikan, karena ini kita diskusinya adalah diskusi naskah akademik, yang disampaikan kan menurut saya lebih banyak kepada hal-hal yang praktis di keseharian, tadi di anak begini, begitu ya. Tetapi nilai-nilai yang kasih, cerdas, kreatif, berkarakter itu sendiri tadi dijelaskan sangat singkat, ya sangat singkat, lalu dengan contoh poin-poin. Nah, usul saya karena kasih, cerdas, kreatif, berkarakter itu nilai pokok yang akan dibangun di sekolah itu, tolong dicari kasih itu yang seperti apa, lalu dasar atau sumber ilmiahnya apa. Kalau kitab suci kasih itu bicara apa, kalau ajaran sosial gereja kasih itu bicara apa, lalu nota pastoral entah dari KWI, entah dari Paus sendiri terkait kasih itu bicara apa, nah itu. Lalu cerdas, dicari sumber-sumbernya juga. Kreatif, berkarakter, itu diuraikan seperti kita membuat landasan teori ketika kita kuliah itu Pak.
ya, seperti itu. Nah, seiring kita menjelaskan secara ilmiah itu, kita kan harus berbasis kepada kearifan lokal juga. Nah, kira-kira kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar itu apa? Tadi Bapak menyebutkan kegotong royongannya masih bagus. Itu kan masyarakat sekitar seperti itu, kegotong royongannya masih bagus, religiusitas masyarakat masih bagus. Apalagi, nah, yang sifatnya tradisi, kesenian ada enggak? Nah, itu juga boleh. Ya, Semarang itu apa ya keseniannya? Nah, termasuk bangunan-bangunan itu juga mungkin punya simbol-simbol. Termasuk kongregasi Buder CSA. Dulu kok Buder kongregasi CSA pernah menangani karya itu. Adakah sesuatu yang oleh para Buder CSA ditanamkan juga di situ? Nah, coba datang ke Provinsi Alat Buder CSA yang di Banyumanik itu tanya-tanya. Pasti dia punya dokumen lah, itu nilai-nilai itu, sumber-sumber itu dipakai untuk menjelaskan nilai-nilai yang ada di kasih, cerdas, kreatif, berkarakter itu. Nah, setelah itu baru kasih itu harus diwujudkan dalam bentuk perilaku yang seperti apa ya. Nah, itu lalu namanya itu keutamaan, kan itu. Keutamaan atau kata kerja operasionalnya lah, kira-kira begitu. Misalnya kasih itu salah satu operasionalnya berpihak kepada yang lemah. Kemarin yang pertemuan yang dulu kan Pak Roto menceritakan kalau di SMP Yohanes itu ada inklusi gitu ya, kalau nggak salah waktu itu. Ya. Nah, berarti salah satunya berpihak kepada yang lemah itu sebagai bentuk perwujudan kasih. Loh, kok masih umum sekali dari berpihak pada yang lemah itu yang seperti apa? Lah prakteknya kolektor 5 roti 2 ikan, misalnya seperti itu. Lalu mendampingi anak berkebutuhan khusus, itu kan praktek-prakteknya. Itu diuraikan seperti itu. Nah, tadi Bapak kan lebih banyak menguraikan kepada praktek keseharian di sekolahnya. Ya, itu. Nanti kalau ditarik ke atas, itu keutamaannya apa toh? Lalu itu menguraikan nilai yang mana toh? Nah, kalau di supervisi jelas Pak. Kalau tadi saya tanya uraian banyak sekali tadi itu bentuk perwujudan dari nilai yang mana? Itu harus bisa ditelusuri. Kanal-kanalnya jelas, kan gitu. Ya. Terus cerdas. Loh, cerdas itu apa ya? Kan macam-macam cerdas itu. Luas sekali toh cerdas itu. Nah, di Yohanes ini soal cerdas itu kesehariannya kan di semangatnya yang seperti apa. Lalu prakteknya seperti apa. Nah, itu diuraikan, ditarik ke atas, ketemu kepada nilai yang tertinggi, ditelusuri ke bawah, ditanya, Pak Roto, Pak Leo, Bu Indri, aku tanya, mana kegiatan sekolah sebagai bentuk realisasi kreatif? Nah, kalau saya tanya dari nilai ke atas. Tapi kalau saya tanya, Pak Roto, kegiatan tadi apa, game, extra game tadi, itu bentuk perwujudan dari nilai yang mana? Lalu ditelusuri ke atas bisa, oh ini uraian Jason ada. Kalau ke bawah sini ya, karena nilainya itu 4, berarti ke bawah semakin banyak toh, semakin melebar. Nah, itu nanti seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya katakan, seorang guru atau pembelajaran itu bermutu atau tidak, kalau indikatornya itu baik atau tidak, akan banyak ditentukan di sana. Nah, disinilah kalau Bapak bisa menguraikan kasih, cerdas, kreatif, berkarakter dengan berbagai segi, plus kearifan-kearifan lokal yang ada, digabungkan menjadi sebuah naskah akademik, itulah yang nanti akan menjadi sumber mata air tidak akan pernah habis. Soal prakteknya bisa macam-macam. Soal kolektor 5 roti 2 ikan, itu bisa ganti besok, tapi kan itu tidak akan pernah menyimpang dari perbuatan kasih. Nah, pilihan cara berbuat kasihnya setiap tahun bisa berubah-ubah. Seperti semangat Yohanes
23 pembaharu. Mana letaknya Yohanes sebagai selalu pembaharu? Oke, sama Shalom. Begitu komentar saya, ya. Begitu. Baik, terima kasih atas masukannya, Bruder. Seperti Pak Suroto, seperti open mic, apakah ada satu mungkin tanggapan atau pertanyaan? Terima kasih, Bruder Warto. Kami mencoba untuk sedikit menjelaskan nanti action di lapangan Bu Indri yang punya, bahwa perjalanan nilai-nilai yang 4 nilai inti itu dari kasih, cerdas, kreatif, dan berkarakter, itu tetap nantinya akan muncul nilai-nilai keutamaan. Dan nilai-nilai dari nilai-nilai keutamaan itu nanti akan ada action-action yang di lapangan. Apakah itu yang namanya berkarakter seperti apa, kreatif seperti apa, cerdas seperti apa, dan kasih seperti apa. Itu sebenarnya nanti ada di bawah lanjutannya. Tapi kami akan mencoba melengkapi apa yang sudah disampaikan Bruder mengenai nilai-nilai kasih itu kita nanti ambil dari mana dan sebagainya. Kami nanti akan semakin lengkapi, seperti kami harus ke CSA dan sebagainya. Hanya perjalanan kami, nilai kasih itu kita ambil dari spiritualitas dan karisma Yayasan PAK. Di mana yang namanya karisma Yayasan PAK adalah akulah gembala yang baik. Gembala yang baik siap untuk mengorbankan jiwanya untuk para dombanya. Itu ada di Alkitabnya sudah ada. Mungkin pada saat perjalanan lanjutannya nanti kami juga akan sebutkan itu, termasuk juga spiritualitasnya. Ini itu menjadi bagian nilai kasih. Sedangkan yang namanya kami dari lingkungan religius, kemudian budaya, kami real di lapangan ada yang namanya anak-anak itu ada ekstra tari Gambang Semarang, itu ada yang selalu sampai yang namanya anak-anak yayasan itu juga memfasilitasi setiap unit harus ada yang kita tampilkan di kegiatan-kegiatan expo untuk Yayasan PAK, masing-masing menampilkan tari Gambang Semarang dalam rangka seperti itu. Itu salah satunya karena di situ ada kegotong royongan, religius dan sebagainya itu di sana. Mungkin itu catatan-catatan kecil yang kami catat, tetapi kami akan lengkapi lagi. Sedangkan detail nilai-nilai keutamaan dari nilai inti dan nilai keutamaan ini Bu Indri itu yang punya. Kurikulum Bu Astri juga sampai nanti ke bawah itu seperti apa. Seperti nilai peduli itu menjadi bagian dari nilai berkarakter. Diambil dari mana? Itu diambil dari posisi Yayasan Panti Asuhan Katolik. Sejak dulu Yayasan Panti Asuhan Katolik itu sudah Semarang, itu sudah Jawa Tengah, bahasanya Semarang itu tahu Yayasan Panti Asuhan Katolik. Kalau anak-anak mereka itu susah secara ekonomi maupun secara karakter, mereka otomatis. Saya waktu datang ke Susteran AK itu yang punya anak-anak panti asuhan itu, anak-anak sing aneh-aneh itu sudah pasrah di tempat kita, sekolah di tempat kita, ngertinya karakternya beres, lulus nyambut gawe. Nah itu menjadi bagian juga semangat kami dari dukungan dari masyarakat karena nama kita. Sehingga kami juga sampaikan kepada warga sekolah, Yayasan Panti Asuhan Katolik jelas, kepedulian kita jelas, tidak mungkin kita menolak dengan model anak apapun. Sampai sekarang pun kami yang namanya anak-anak berkebutuhan khusus, yang kami sebut orang tua itu, kalau kita ajak kemarin itu pertemuan, sebut ABK saja sudah langsung mereka tidak terima. Bruder, Suster, anak saya Pak ABK. Tetapi setelah kami jelaskan memang istilah ABK, anak berkebutuhan khusus itu memang ada ilmunya. Maka kami menyebutnya itu istilahnya sudah berbeda lagi. Kami menyebutnya mereka mempunyai kemampuan berbeda.
Sehingga orang tua kita cari anak ini pasti punya kemampuan. Kemampuan itu yang kita cari. Terus kita turunkan lagi di SMP Yohanes, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak seperti ini istilah kita anak-anak penuh berkat. Kalau kita bisa menyelesaikan anak-anak ini, berkatnya makin bertambah. Buktinya apa? Sampai saat ini kita ya boleh dikatakan rombel kita tidak pernah berkurang sesuai dengan target kita. Walaupun kita posisinya di tengah-tengah sekolah-sekolah yang radiusnya 5 km di sekitar kita, itu adalah sekolah hampir 18 sekolah kami punya data berwarto. Sehingga kalau kita tidak punya nilai yang lebih, salah satunya peduli hal seperti itu, tentunya masyarakat juga tidak mau jauh-jauh, kenapa harus sampai ke tengah SMP Yohanes? Di dekat rumah mereka saja sudah banyak sekolah. Nah, ini yang kami selalu bangun dan kami selalu kuatkan kepada Bapak Ibu guru dengan nama sekolah kita, nama yayasan kita, yang membuat sampai saat ini kita bisa berjalan seperti itu. Konsep naskah akademiknya kami akan selalu mohon petunjuk untuk kami juga perbaiki kekuatan dan yang bisa dikatakan misalnya sumber ilmiahnya. Kami akan catat nilai-nilai kasih dan sebagainya, itu berarti kami mengambil dari Yohanes dan itu nanti kami akan sampaikan di karakteristik dan juga landasan-landasan kurikulum untuk penguat di situ, termasuk cerdas, termasuk karakter dan sebagainya nanti kami akan lengkapi. Tapi sedangkan nilai-nilai action keutamaan, saya pikir Bu Indri dan Pak Bu Astri berkepentingan dalam hal ini menyampaikan supaya para narasumber juga paham apa yang kita sudah upayakan dan kita yang sudah sekian waktu tulis walaupun belum sesuai dengan harapan dari narasumber dan konsorsium ini. Monggo Bu Indri sama Bu Astri bisa menyampaikan, menambahkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Roto. Bu Astri dulu. Enggak, saya hanya mau ini bertanya mungkin saja. lebih singkat saja, lebih singkat. Ya, baik. Mau bertanya saja, Bruder. Itu tadi kan untuk nilai-nilai inti dan keutamaan itu kan banyak sekali yang sudah kami jabarkan. Contohnya kasih itu kami punya nilai keutamaannya adalah bersyukur dan berbudi luhur, dan juga masih banyak nilai keutamaan yang lain. Apakah itu semua penjabarannya itu harus dimasukkan ke dalam naskah akademik atau itu nanti terpisah sendiri, Bruder, dari naskah akademik? Karena kan banyak sekali penjabarannya. Jadi ya itu yang kami belum memahami. Itu pertanyaan kami. Moga Bu Indri mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih. Hanya singkat saja menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Roto tadi. Buder, terima kasih sekali atas masukannya dan perlu kami sampaikan bahwa untuk nilai-nilai yang kami ambil itu kami ambil dari nilai-nilai keutamaan yang ada di Yayasan PAK, di mana dalam pedoman yang kami gunakan itu sudah sampai dengan indikator dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Cuma saya tidak share screen di sini, memang sudah ada. Jadi misalkan cerdas spiritual itu indikatornya nanti maksudnya apa, indikatornya apa, dan bisa dicapai dengan kegiatan-kegiatan yang apa saja untuk mencapai cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan cerdas emosional. Itu semuanya ada di pedoman kerja yayasan. Jadi kami kemarin memang mengambilnya dari yayasan. Itu sumbernya dari sana, Budet. Jadi kami tidak mengarang, tetapi ada sumber buku yang kami gunakan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indri. Mungkin kita beri dulu kesempatan kepada narasumber kita yang lain untuk memberikan masukan kepada Mas Hendi atau Pak Heri, dipersilakan.